habis. Hikmahnya apa? Maka bersyukur. Kita di Indonesia nggak bisa kayak gitu. Nggak ada di Indonesia yang maulid Nabi ditangkap. Nggak ada. Andai kata ditangkap bukan karena maulidnya. Bisa jadi karena ceramahnya provokatif. Bisa jadi melanggar aturan. Bukan karena maulid. Bukan karena maulid. Di sana nggak boleh. Kita kumpul-kumpul ya susah. Maka bikin perkumpulan nggak ada. Pengajian begini nggak ada. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kan ada Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad bin Alawi, Sayyid Alawi Al-Maliki. Sekarang yang terkenalnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Rusaifah di Mekah. Itu Masjid Zalim tutup. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh ada majlis taklim begitu tuh gak boleh di sana. Kecuali majlis taklim yang mengajarkan paham mereka. Apa di Saudi pahamnya? Wahabi. Wahabi. Di Masjid Nabawi banyak, di Masjidil Haram banyak, pada kulli maktubah. Paham-paham mereka. Tapi di ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang bolehin tahlilan, yang bolehin ziarah kubur, yang bolehin tabarukan, itu nggak boleh. Nggak boleh. Maka bersyukur. Katanya ya Allah bersyukur. Kita di Indonesia bikin majlis taklim begini. Istighosah, tawasulnya banyak. Ngirimin Fatihah. Boleh bersyukur. Dan masih bisa. Wallahu alam. 10, 20, 30, 50, 100 tahun yang akan datang. Masih begitu apa enggak di Indonesia? Harapan sih tetap. Tapi indikasi bahwasanya di Indonesia nanti bisa jadi seperti Saudi itu sangat besar. Bagaimana diadukan antara ulama dengan habaib. Bagaimana sekarang seolah-olah apa-apa dibikinnya khurafat. Dibilangnya wah tahayul. Dibilangnya perkara bid'ah. Wallah. Kepemimpinan kita ke depan bagaimana. Karena bagaimanapun agama itu terpengaruh. Pemahaman itu terpengaruh sama politik. Sama negara. Adanya Khawarij, adanya Syiah, itu buah dari politik. Adanya Mu'tazilah besar karena nempel sama politik. Karena ada di politik artinya apa? Di negara. Andai kata negara kita dipimpin dengan orang-orang yang berpahaman Wahabi, ya bukan tidak mungkin nanti bikin pengajian harus ada izinnya. Izin mendirikan pengajian. Yang enggak ada surat izinnya, enggak boleh. Enggak boleh. Bubar tutup jam istighosah. Belum punya surat izin. Tutup. Oh udah yang dari Pak mau udah diperbarui. Harus ada aturan tanda tangan menteri umpamanya. Pokoknya dicek dulu pengajiannya apa. Kalau yang begini mengajarkan khurafat, mengajarkan indikasi bahwasanya memperkaya diri, bubarin. Masa ustadznya punya mobil, rumahnya gedong Wah, ini berarti indikasi pengajian itu menyebabkan ustadz kaya, bubar. Nggak selesai udah Pak. Padahal mau orang kaya ini ustadznya. Cuman kelihatannya kata orang kaya. Padahal mah kagak. Blangsak juga. Orang punya duit pisan. Artinya itu begitu. Saat ini kan soalnya begitu kan. Disorot nih. Disorot bahwasanya pengajian. Wah itu bisa menyebabkan memperkaya diri gurunya, kiainya, atau ustadznya. Dan saat ini begitu mudahnya kita menerima informasi dari media sosial. Maka hari ini ketika kita masih bisa duduk bareng seperti ini, nikmatin. Dan nikmat besar dari Allah ketika kita diberi kemampuan, diberi kesempatan dan bisa hadir di majlis ini. Ada majlis yang menjadi rahmah, menjadi nikmat dari Allah, bisa hadirnya pun menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebutkan wa ma